Bacaan diharamkan dalam sholat yang justru mendapatkan dosa. Bacaan diharamkan dalam sholat. Apakah sholat dalam bahasa selain Al-Quran menyebabkan dosa? Bacaan apa saja yang boleh dan dilarang dalam sholat? Benarkah ada bacaan ketika dibaca bisa membuat kita berdosa? Saat sholat, ada bacaan yang wajib kita baca, seperti Al-Fatihah di setiap rakaatnya. Ada juga bacaan sunnah seperti surat-surat pendek Al-Quran yang dibacakan di 2 rakaat pertama. Lalu bisakah kita menambahkan doa-doa pribadi yang sifatnya duniawi? Syekh Ali Jumah punya jawabannya. Dikatakannya, orang yang sholat boleh membaca zikir dan sholat selama tidak bertentangan dengan hadits dan Al-Quran. Pendapat ini didasarkan pada argumen Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang berkata, Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari saat menjelaskan sabda Nabi mengenai doa yang dibaca setelah tasyahud kemudian orang itu dipersilahkan berdoa dengan sesuatu yang mengagumkan dirinya, dan orang itu pun berdoa. Berdoa memohon untuk kebaikan duniawi boleh-boleh saja. Doa-doa yang bersifat duniawi misalnya dilancarkan rezekinya, segera bertemu jodohnya, untuk meminta keturunan itu boleh dilakukan. Hal ini juga dibenarkan oleh Imam Al-Baji dalam Al-Muntaka Syarah Al-Muwatta. Beliau berkata, hal ini sebagaimana Imam Malik berkata, tidak masalah berdoa dalam sholat maktubah dan dengan bentuk doa sesuai yang dikehendaki, baik berupa doa ukhrawi ataupun duniawi. Baik yang sesuai dengan doa dari Al-Quran ataupun mengarang sendiri. Bacaan yang diharamkan dalam sholat. Fenomena menambahkan bacaan dalam sholat pernah dilakukan oleh Ibnu Umar. Dalam kalimat syahadat Ibnu Umar berkata, tidak ada sekutu baginya dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Kita mungkin sudah melakukan sholat selama puluhan tahun. Tapi ternyata ada fakta penting yang harus kita ketahui mengenai surat-surat yang dibaca setelah Al-Fatihah. Dalam sholat, selama ini mungkin kita terbiasa membaca surat pendek tanpa memperhatikan urutannya. Ternyata, hal ini berbeda dengan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sangat jarang membaca surat yang pendek, kecuali dalam perjalanan. Saat sholat subuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbiasa membaca surah Kahf pada rakaat pertama dan surat Ar-Rum pada rakaat kedua. Beliau juga pernah membaca surah At-Takwir dan surah Az-Zalzalah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memilih membaca surah yang tergolong panjang ketika sholat. Hal ini pernah dialami sendiri oleh salah seorang sahabat, dari Abu Sa'idi Al-Khudri. Ia berkata suatu ketika sholat zuhur ditunaikan, terus seseorang pergi ke perkampungan Baki, dan ia melaksanakan aktivitasnya di sana. Kemudian ia berwudu lalu mendatangi jamaah sholat dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih berada pada rakaat pertama karena saking panjangnya apa yang beliau baca, hadits riwayat Muslim. Pemilihan surat yang dibaca secara berurutan. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih surat secara berurutan. Hal ini dibenarkan oleh Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyah. Beliau mengatakan bahwa Al-Quran tak semata-mata disusun secara berurutan, namun ada hikmah di balik hal tersebut. Karena itu sudah sepatutnya ketika kita membacanya mesti berurutan. Hal ini juga berlaku ketika sholat misalnya membaca surah Al-Baqarah di rakaat pertama kemudian di rakaat kedua membaca surah Al-Imran begitu seterusnya. Bagaimana jika pada rakaat pertama kita membaca surah An-Nas? Imam Nawawi meriwayatkan buat, sebagian ulama mengatakan. Setelah membaca surah An-Nas dilanjut dengan surah Al-Baqarah pada rakaat kedua. Lalu bagaimana jika ada orang yang setelah membaca surah An-Nas di rakaat pertama, kemudian malah membaca surah Al-Ikhlas di rakaat kedua? Imam Nawawi menyatakan bahwa hal ini tidak dihukumi boleh. Walaupun ada sebagian ulama yang juga membaca surah-surah secara tidak berurutan dalam sholat. Namun, sebagian lainnya tetap tidak menyukai orang yang membaca Al-Quran tanpa memperhatikan urutan. Ada pengecualian dalam membaca Al-Quran secara berurutan dalam sholat. Surat yang dianjurkan dibaca pada sholat tertentu. Sebab ada beberapa surah yang dianjurkan untuk dibaca pada sholat-sholat tertentu. Misalnya sholat subuh pada hari Jumat disunahkan membaca surah As-Sajdah pada rakaat pertama dan surah Al-Insan di rakaat kedua. Beda lagi ketika kita sedang mengajarkan anak menghafal surah-surah pendek. Boleh urutannya dimulai dari surah An-Nas dan berlanjut sampai di surah Ad-Duha. Cara tersebut memudahkan anak-anak untuk menghafal. Saat sholat jamaah, imam akan membaca surah Al-Fatihah kemudian dilanjutkan dengan surah-surah pendek yang dipilih. Bagaimana jika surah yang dibaca itu tidak kita hafal? Apa yang harus kita lakukan?
Makmum tugasnya adalah mengikuti imam. Saat imam membaca salah satu surah dalam Al-Quran setelah membaca Al-Fatihah, makmum cukup mendengarkan saja. Namun ada pengecualian ketika imam membaca surah At-Tih. Hal ini dijelaskan dalam hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika imam membaca ayat terakhir. Bukankah Allah Hakim yang seadil-adilnya? Maka makmum menjawab, saya menyaksikan hal itu, hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi. Dalam sholat kita sudah diperintahkan untuk mengikuti cara sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kerjakanlah sholat sebagaimana kalian melihatku melakukannya. Hadis riwayat Bukhari.